Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Besem haab we hapen we ruah hakodes Elohe Echad. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui anakmu, Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan, pilihan Tuhan, perlindungan-Mu dan kekuatan-Mu yang Kau selalu limpahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hari Minggu yang indah ini, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, yang turun di tengah-tengah ibadah kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas dan kedaulatan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau genapi melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah pewartaan ini, memulihkan kami, membaharui kami, membimbing kami, menuntun kami, bahkan memberkati kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Ibrani, pasal yang ke-8, ayat 8 sampai ayat 13. Ibrani pasal 8, ayat 8 sampai ayat 13. Kita akan membacanya saling syahud bersahutan. Saya akan awali ayat yang ke-8, jemaat menjawab ayat 9, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-13. Ibrani pasal 8, ayat 8 sampai ayat 13. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku.
dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihanku terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengamati, melihat ada gejala-gejala di tengah-tengah kekristenan. Mungkin karena akses kita secara komunikasi begitu luas, dan karena banyak juga jemaat-jemaat Kristen dengan leluasa pergi mengunjungi Yerusalem, berjumpa dengan orang-orang Yahudi, dan melihat praktek daripada agama Yahudi. Saudara, memang tidak dapat dipungkiri, kekristenan sangat berakar di dalam agama Yahudi. Karena kitab suci orang Yahudi, Perjanjian Lama, menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kitab suci orang Kristen Perjanjian Baru, sehingga disebut Alkitab. Tetapi mencampurkan praktek-praktek kehidupan dan upacara keagamaan kekristenan dengan upacara-upacara agama dan praktek kehidupan keyahudian, hal yang seperti ini sesungguhnya tidak boleh terjadi. Banyak sekarang orang mulai tidak lagi ingin beribadah hari Minggu. Mereka mulai mengatakan perlu memelihara hari Sabat. Mereka tidak lagi mengadakan perayaan Paskah. Mereka mulai mengadakan perayaan Pesah. Mereka tidak lagi seperti perjamuan kudus. Yang diinginkan adalah mengingat akan karya Kristus. Tapi mereka mengingat perjamuan kudus akan kelepasan mereka dari Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan bisa mencampurkan praktek hidup dan upacara kedua keagamaan ini menjadi satu di dalam kekristenan. Karena kekristenan itu bertumbuh, berbeda sama sekali. Jangan jauh-jauh, silsilah Yesus. Kalau kita perhatikan silsilah Yesus merupakan satu alasan yang paling penting. Karena selama ribuan tahun Tuhan menunjukkan bahwa garis keimamatan adalah datang dari kaum Lewi. Sementara Yesus sendiri secara silsilah tidak termasuk orang Lewi. Sebaliknya mari kita periksa terlebih dahulu dalam surat Ibrani pasal 7 ayat 13 dan 14 supaya kita melihat mengapa hal ini terjadi. Ibrani pasal 7 ayat 13 dan 14 menyatakan demikian. Sebab ia, yang dimaksud di sini Yesus, yang dimaksud di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Yesus kita berasal
dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Saat kita mengakui dan menyebut Yesus itu adalah imam besar kita, yang menghantar kita untuk masuk ke hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sehingga tirai bait suci itu terbelah dua, sampai tanpa batas lagi antara hubungan umat dengan Tuhan melalui imam besar kita, Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melihat di sini, menurut hukum Taurat, sekali lagi, menurut hukum Taurat, seorang imam itu adalah keturunan Lewi, sementara Yesus adalah keturunan Yehuda. Selama ribuan tahun, imam besar dan imam-imam itu berasal dari suku Lewi. Menurut hukum Taurat, boleh dikatakan keimamatan Yesus adalah ilegal menurut hukum Taurat, tidak memenuhi persyaratan secara hukum Taurat. Mengapa Tuhan membuat demikian? Apakah tidak lebih mudah dan tidak sanggup Tuhan menyatakan Yesus itu lahir dari suku Lewi? Dengan mudah sekali, maka orang Israel akan mengakui keimamatan Yesus. Tetapi Tuhan membuat bahwa Yesus lahir dari suku Yehuda untuk menyatakan bahwa Tuhan menjungkir balikan secara radikal, berbeda sama sekali jalan Tuhan, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan, konsep Tuhan dengan hukum yang ada. Hukum Taurat, sekali lagi, hukum Taurat diadakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menunjukkan adanya dosa di dalam kehidupan manusia. Karena sebelum hukum Taurat, manusia merasa tidak ada sesuatu tuntutan, tidak ada satu standarisasi, aturan, dosa atau tidak. Tapi dengan dinyatakan dan diturunkan hukum Taurat, maka untuk menyatakan dalam diri manusia ada dosa, karena manusia tidak sanggup mentaati aturan-aturan Taurat, bahkan tidak sanggup seorang manusia pun untuk sampai kepada Tuhan. Karena standarnya Tuhan, kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, tidak ada yang dapat membandinginya. Sehingga semua orang manusia pun tidak mungkin bisa mencapainya. Karena itu Tuhan membuat hukum yang lain, hukum kehendak, rencana, keinginan, kerinduan, kasihnya. Karenanya hubungan kita dengan Tuhan dalam keberagamaan Kristen bukan hubungan hukum, tapi hubungan hati, hubungan rencana, kehendak, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itulah kasih yang begitu besar menjamah kehidupan umat manusia. Beri kemuliaan bagi Dia. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan kembali, untuk mencari peralihan yang begitu luar biasa, kita baca dulu Ibrani pasal 7 ayat 12. Kita naik ke atas. Ibrani pasal 7 ayat 12. Mari kita lihat. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula. Apa? Oh, keimamatannya berubah. Berubah pula hukum Taurat. Jadi, maksudnya, kekristenan tidak boleh kembali kepada hukum yang lama. Karena keimamatan kita berubah sama sekali. Dikatakan di sini, kalau metatitemenes, keimamatan itu berubah, maka kai nomo itu hukum,
metathesis genetai. Genetai, genetikanya. Genetika kita tidak lagi genetika orang yang jatuh di dalam dosa karena Adam dan Hawa. Genetika kita melalui Yesus diganti baru sama sekali. Karena lewat darah yang kudus itu, tubuh yang kudus itu, kita berubah total secara genetika. Amin. Kemuliaan itu dahsyat terjadi dalam hidup kita. Sekarang kita sedang menghadapi kenyataan karya Kristus itu yang memberikan tubuhnya, darahnya, supaya kita sungguh-sungguh menjadi baru sama sekali. Amin. Tidak separuh, tidak seperempat, tidak kadang-kadang, tidak campuran. Total baru. Lalu apa dikatakan di sini? Setelah ribuan tahun, imam-imam itu berasal dari suku Lewi menurut hukum Taurat. Saya ingin katakan 400 tahun sebelum hukum Taurat diturunkan, yang menyatakan keimamatan itu dari kaum Lewi, sudah ada rencana Tuhan terlebih dahulu. Tuhan yang ingin menjadi imam kita. Tuhanlah imam besar kita. Tuhan sudah punya maksud. Tuhan sudah punya kehendak. Karena itu kehidupan orang beriman adalah mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti hukum Tuhan. Hubungan itu lebih dahsyat, lebih mendalam, dan lebih punya nilai, lebih dari segala-galanya. Kalau ketaatan karena aturan itu mudah dimanipulasi. Tapi kalau ketaatan karena hubungan hati, kerelaan, keikhlasan, dahsyat nilainya. Kenapa? 400 tahun sebelum hukum Taurat diadakan, Tuhan sudah punya rencana. Mari kita lihat Ibrani pasal 5 ayat yang ke-10. Kita lihat dulu. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-10. Kita baca semua. Mari kita baca. 1, 2, 3. Dan ia, maksudnya Yesus, dipanggil menjadi imam besar oleh Tuhan menurut apa? Menurut apa? Melkisedek. Jadi bukan menurut hukum Taurat keturunan Lewi. Yesus dipanggil sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. 400 tahun sebelum hukum Taurat diturunkan. Inilah kehendak Tuhan, inilah rencana Tuhan, inilah keinginan Tuhan dan kerinduan Tuhan. Dia sendiri yang akan menjadi imam atas umat-umat yang percaya. Kenapa demikian? Mari kita periksa Kejadian pasal 14. Kita lihat Kejadian pasal 14. Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18. Mari kita lihat. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salom, membawa apa? Roti dan anggur. Ia seorang imam Tuhan. Tolong sambung. Oh, Melkisedek. Malkisedek, Malki raja, Sedek kebenaran dan keadilan. Jadi raja yang adil, raja yang benar. Dan dia disebut Raja Salem, bukan karena datang dari Yerusalem, tapi Salem di sini adalah Salom, raja damai. Dan dia adalah yang membawa roti dan anggur.
ia seorang imam Tuhan, Kohen, Kohen, Le, El, Elyon. Sekali lagi, ini bagus sekali. Kohen itu imam, ya. Le, imam besar, imamnya Tuhan. Tuhan El, tambah lagi Elyon, Tuhan yang maha tinggi. Dengan kata lain, bahwa melewati aturan ini, Tuhan itu sendiri adalah Tuhan yang menjadi imam. Yahweh itu sendiri adalah imam besar kita yang menghantar kita untuk sampai kepada Bapa. Kenapa demikian? Karena dikatakan di situ kalau kita melihat bahwa sesungguhnya kita kembali dulu. Bagaimana yang dimaksudkan imam itu adalah imam Tuhan itu sendiri? Kita kembali kepada Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga. Ibrani pasal 7 ayat yang ketiga. Mari kita lihat di situ. Imam besar yang bagaimana? Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Tuhan, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan itu bersama-sama dengan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Tidak berawal, tidak berakhir. Dengan kata lain, sekali lagi saya ingin jelaskan supaya lebih jelas. Kita menyembah bukan 3 Tuhan. Kita menyembah hanya 1 Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa. Di dalam diri Tuhan sudah ada roh dan sudah ada firman. Roh dan firman tidak diciptakan oleh Tuhan. Sudah ada sejak Tuhan itu ada. Kalau roh dan firman diciptakan oleh Tuhan, berarti sebelum menciptakan roh dan firman, Tuhan sempat tidak punya roh. Tuhan yang tidak punya roh berarti Tuhan yang mati. Bagaimana dia bisa menciptakan roh yang kekal? Tuhan yang tidak punya firman, dengan firman apa dia menciptakan firman? Bukankah segala sesuatu terjadi oleh firman? Karena itu roh dan firman, 2 sifat hakikat. Sifat being harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Sama agungnya, sama mulianya, sama kudusnya, sama kekalnya, sama kuasanya. Firmannya keluar menjadi manusia. Siapa namanya? Yesus, yang datang dari Tuhan itu sendiri. Menjadi manusia. Menjadi manusia, menjadi firman yang menjadi manusia. Berkarya, hidup di dalam kehidupan kita. Dia menjalani via dolorosa. Dia mau mati buat saya dan saudara. Dia mau menebus dosa saya dan saudara. Dia mau bangkit, memberikan pengharapan, pembaruan, kekuatan. Sehingga lewat Yesus ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada kemauan Tuhan. Dunamis theos, dunamis theos, dunamis theos. Kuasa Tuhan ada di dalam diri setiap orang percaya. Amin, saudara. Luar biasa.